Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya Mas, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dengan suasana hujan yang tadi sejak ba'da subuh masih terus ya mengguyur ke Jogja dan sempat reda tapi terus mulai hujan dan turun kembali. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari keberkahan yang Allah limpahan pada kita semua. Karena bagi kita umat Islam, untuk kita meyakini bahwa hujan itu adalah air yang Allah karunia kepada kita dan berupa kebaikan, bukan keburukan, apalagi dianggap kesialan. Jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang membawa sial, malah justru membawa kebaikan. Masalah sebagian kita belum memahami, belum tahu apa kebaikan yang terkandung di dalamnya, ya masalah lain. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Baqarah ayat 221. Surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu pembahasannya berkaitan dengan hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Nah, kalau kita lihat pembahasan ini, kita ingat pekan lalu, hari Ahad pekan lalu kita membahas tentang harta anak yatim, juga bahas tentang hukum. Sebelumnya lagi, 2 pekan sebelumnya, pembahasannya berkaitan dengan bertahapnya syariat hukum khamr dan perjudian. Khamr ditetapkan secara bertahap. Kemudian dalam ayat yang sama juga membahas tentang perjudian. Ini semua bahasannya hukum-hukum. Ya, bahasannya hukum-hukum. Artinya kita melihat bahwa bahasan dalam Quran itu salah satu temanya adalah berhubungan dengan hukum-hukum syariat. Kalau lebih gampangnya, sebagian membahasakannya adalah hukum fikih, hukum fikih. Tetapi tentu pada setiap ayat yang kita bahas, ulasannya tidak hanya fikihnya. Sebab dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan fikih juga ada bahasan-bahasan lain selain bahasan fikih. Seperti yang kita lihat di ayat 221 ini, jelas bahasannya fikih. Tapi ada sisi yang tidak berhubungan dengan fikih, tapi berhubungan dengan bahasan lain. Itu untuk menunjukkan bahwa fikih itu juga berhubungan dengan syariat yang lain. Makanya kenapa ulama mengatakan bahwa syariat ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan memang pemahamannya perlu dipahami secara utuh supaya nanti tidak parsial. Kalau kita bicara hukum fikih, ternyata juga berhubungan dengan akidah. Misalnya, insya Allah 1,5 bulan lagi kita bertemu bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan bahasan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, diawali dengan bahasan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu bahasannya akidah. Kutiba alaikumusiyam, bahasannya fikih. La'allakum tattaqun. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Jadi tidak hanya fikih tanpa ada bahasan lain yang terkait. Nah, begitulah kira-kira bahasan tafsir yang kita kaji. Maka kalau orang melihat atau menyimak, bisa jadi merasakan kok bahasannya tidak murni fikih, ya karena memang ayatnya juga tidak hanya menyentuh atau membahas fikih. Sekarang kita lihat sama-sama. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kalau diwakafkan berarti tentu harokatnya tidak bunyi ya. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi al musyrikat, perempuan-perempuan, wanita-wanita musyrik, hatta, sampai atau sehingga, artinya itu menjadi boleh kapan itu? Hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Berarti sudah meninggalkan kesyirikannya, sudah beralih lalu menjadi orang yang beriman. Wala amatum mu'minatun, dan sungguh wanita budak atau budak wanita yang beriman, mukminah itu artinya beriman, khairun, lebih baik, mim musyrikatin, daripada wanita musyrikah, daripada perempuan yang menyekutukan Allah SWT. Walau a'jabatkum, meskipun wanita tersebut menarik hatimu, meskipun wanita tersebut menarik hatimu. Wala tungkihu, dan janganlah kalian menikahkan, maksudnya menikahkan al musyrikin, laki-laki dari musyrikin. Menikahkan dengan siapa? Sudah jelas karena dilihat ayat sebelumnya, berarti kebalikannya. Maksudnya jangan kalian menikahkan laki-laki musyrikin dengan wanita yang beriman, dengan wanita muslimah mukminah. Hatta yu'minu, sampai mereka beriman, sampai laki-laki tersebut yang tadinya musyrik berubah jadi orang yang beriman. Wala abdun, dan sungguh, wala, lam itu lam taukid artinya sungguh, dan sungguh abdun, seorang budak laki-laki, mukminun, yang beriman, khairun, lebih baik, mim musyrikin, daripada laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, meskipun menarik hatimu atau mengagumkanmu, meskipun laki-laki tersebut mengagumkan. Ulaika, mereka itu orang-orang musyrik tadi, laki-laki maupun yang perempuan, yad'una, mengajak, ilan nari, ke neraka, mengajak dan lebih memilih jalan menempuh menuju neraka. Wallahu, sebaliknya Allah, yad'u, mengajak, ilal jannati, ke surga. Tapi ada tambahannya, itu neraka, lalu pasangannya kebalikannya yaitu surga, wal maghfirati, dan ampunan, biidnihi, dengan izinnya, dengan izin Allah. Wa yubayyinu, dan Allah menjelaskan, ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada umat manusia, la'allahum, agar mereka yatadzakkarun, mengambil pelajar. Nah, ini ayat yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, surat Al-Baqarah ayat 221. Sekarang kita lihat dan kita pelajari satu persatu, dimulai dari sebab turunnya ayat ini, dinamakan sababun nuzul. Sebagian populer menyebutnya asbab. Ini asbabun nuzul. Asbab itu kalau bentuknya jamak, plural, kalau banyak. Tapi kalau sabab itu untuk satu,
sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Nah, saya bacakan riwayat yang disebutkan oleh beberapa ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi. Kalau ulama yang belakangan ada Thahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Yang lebih belakangan lagi yang hidup di zaman sekarang ada Profesor Wahbah Suhaili, sama-sama meriwayatkan sebab turunnya ini. Saya bacakan riwayatnya. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Wahidi. Semuanya menuturkan, menceritakan dari Muqatil, ini seorang seorang tabi'in yang meriwayatkan ini, mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Ibnu Abi Marsad. Ibnu Abi Marsad itu mim ra sa dal. Tulisannya Martsad. Marsad. Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi. Ini nisbah kepada kabilah Al-Ghanawi. Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi. Sebagian lalu menyebutkan nama aslinya, tapi ini yang paling banyak disebutkan dalam beberapa hari. Jadi Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi lebih populer dengan nama Ibnu Abi Marsadnya. Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi. Nah, ceritanya begini. Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi ini kalau di sebagian riwayat ada yang menyebutkan riwayatnya langsung ringkasnya. Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi ini minta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi seorang wanita yang tinggal di Mekah, namanya Anak. Ya, Anak tulisannya Ain Nun Alif Qaf. Di Ain Nun Alif Qaf. Jadi A-N-A-T. Ya. Tapi ada koma di atasnya, di depannya Ain, Anak. Ya. Sementara yang bersangkutan ini masih musyrik, belum masuk Islam. Nah, minta izin kepada Nabi SAW, boleh nggak saya menikahi? Lalu turunlah ayat ini. Tetapi dalam riwayat yang lain, ada riwayatnya yang agak lebih lengkap, menyebutkan begini. Ceritanya Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi ini dikirim oleh Nabi SAW. Kan beliau tinggal di Madinah, dikirim oleh Nabi SAW. Kalau dikirim itu berarti posisinya, karena Nabi SAW sudah jadi khalifah, berarti posisinya di Madinah. Dikirim ke Mekah untuk secara diam-diam mengeluarkan seseorang dari Mekah supaya bisa ke Madinah. Karena kan kita tahu orang hijrah dari Mekah ke Madinah nggak gampang. Berapa banyak yang ketangkap, berapa banyak yang nggak berhasil. Ya. Artinya nggak cuma 1-2 yang nggak berhasil lolos. Dan mereka sudah sembunyi-sembunyi, tapi yang namanya sembunyi ketahuan kan bisa terjadi. Nah, lalu ditugaskan. Pada saat ditugaskan seperti itu, jadi untuk gimana caranya menyelamatkan orang Islam yang masih tertahan di Mekah supaya bisa hijrah. Nah, ketika datang ke Mekah, ternyata Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi ini kan beliau juga masuk Islamnya belum lama. Bertemu dengan mantannya ketika jahiliyah. Ya, bertemu dengan mantannya yang namanya Anak tadi. Jadi mereka berdua memang sejak zaman jahiliyahnya udah pacaran. Sampai-sampai di beberapa riwayat disebutkan bertemu dengan khalilahnya. Khalilah itu artinya kekasihnya. Nah, tapi waktu masih jahiliyah. Ini sekarang jadi populer ya istilah mantan dia. Nah, bertemu. Pada saat bertemu, kemudian Anak ini lalu ngajak Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi dengan mengatakan,
Ala tahlu, apa nggak mau kita ayo berduaan? Dikiranya masih seperti jahiliyah dulu. Dikira masih seperti jahiliyah. Kalau jahiliyah kan memang biasa. Mau jahiliyah di zaman Rasulullah SAW dulu, artinya zaman sebelum Islam datang atau sebelum Rasulullah SAW mulai berdakwah, dan ketika awal-awal, dan itu masih ada di masyarakat Mekah saat itu, atau jahiliyah modern kan sama. Jahiliyah modern juga kan begitu. Emang kalau pacaran apa salahnya? Apa masalahnya? Nah itu kan jahiliyah juga, cuma jahiliyahnya modern, lebih canggih. Ya kalau dulu cari tempat berduaan di mana? Di padang pasir atau mau cari di mana? Kalau sekarang bisa di kafe. Ya sekarang bisa cari di resto, bisa cari di tempat-tempat yang bahkan bisa tempatnya sangat mewah. Nah anak ini lalu kemudian menggoda Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi. Tapi ini yang ditemui adalah Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi yang sudah betul-betul berbeda dengan dulu. Dengan tegas dia mengatakan bahwa Islam mengharamkan. Islam sudah mengharamkan, itu tidak boleh. Nah, kemudian anak ini marah. Sampai-sampai di beberapa buku terjemahan bahasa marahnya itu, ini saya bacakan pakai buku terjemahan ya, karena saya sendiri jarang baca buku terjemahan, tapi kalau di dalam versi bahasa Arabnya itu dia, anak ini marah karena apa? Diajak kok nggak mau. Di bahasa terjemahannya, sialan kamu. Ya. Jadi artinya kesel dia, udah diajak berduaan terus nggak mau. Kalau orang Betawi bilang sialan loh. Jadi udah diajak tapi nggak mau. Nah kemudian Ibnu Abi Marsad dengan tegas mengatakan Islam mengharamkan. Jadi kalau dulu jahiliyah itu mungkin, tapi begitu sudah masuk Islam sudah nggak bisa lagi. Dan ini penting untuk dipahami supaya nanti kita pada saat membahas ayatnya, pada saat menyebutkan musyrikah, mukminah, itu salah satu pembedanya ini. Salah satu pembedanya, syariat itu bisa mengendalikan seseorang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Padahal kan ini yang nawari perempuan. Kan laki-lakinya tinggal dikit lagi kalau mau. Tapi dengan tegas Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi mengatakan Islam mengharamkan. Islam nggak membolehkan. Nah, kemudian ada tawaran berikutnya. Diajak berduaan nggak mau, terus lalu kemudian anak ini menawarkan, bersediakah kamu menikahiku? Nah, sudah ditawari begini dan ini sudah bagus. Pilihannya sudah nikah, dan nikah yang benar dalam syariah. Tapi ternyata apa? Lagi-lagi Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi mengatakan, saya akan minta izin, saya akan konsultasi kepada Rasul SAW. Boleh nggak? Boleh nggak menikahi wanita musyrikah? Ini menunjukkan bahwa iman itu mampu mengendalikan seseorang sampai mempertimbangkan melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Makanya kenapa orang beriman itu yang menggunakan akalnya dinamakan ulul albab. Lalu dinamakan juga ulun nuha. Dinamakan ulun nuha, ada yang menghubungkan dengan kata nahyun, nuha. Jadi orang yang dia mengendalikan dirinya terhadap hal-hal yang dilarang. Akalnya itu menjadi pengendali untuk menentukan ini dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kenapa? Karena ada nilai keimanan dalam dirinya. Kalau tanpa keimanan langsung kerjakan. Tapi karena ada iman, maka mempertimbangkan ini boleh apa enggak ya syariat. Kalau enggak boleh berarti perlu dikonsultasikan, ditanyakan. Dan saat itu berarti syariat itu belum ada.
belum ada penjelasannya. Makanya kemudian Ibnu Abi Mas'ud Al-Ghanawi tanya dan mengatakan, saya akan konsultasi pada Rasulullah SAW. Boleh apa enggak ini? Baru kemudian al tanya kepada Nabi SAW. Turunlah ayat ini. Jadi nyambung ya. Jadi awalnya dari kejadian tersebut, jawabannya apa? Jawabannya dengan surat Al-Baqarah ayat 221. Itulah menjadi salah satu kelebihannya para sahabat. Dari sisi keimanan mereka sangat hati-hati dan iman itu betul-betul mengendalikan diri mereka. Kemudian mereka bisa memahami syariat dengan sangat baik. Karena apa? Mereka mengalami langsung. Sekarang kalau kita belajar, dan belajar itu langsung berhadapan dengan situasi, belajar dengan kondisi yang ada, maka akan lebih berkesan ketimbang belajar itu cuma teorinya. Misalnya kita belajar tentang ilmu waris. Warisan itu ada namanya ashabul furud, lalu ada namanya ini dan itu. Bahasan seperti itu bisa dipelajari, tapi beda kesannya dengan kalau misalnya sekarang ini kita pada posisi saya ini membagi warisan bapak saya. Pada saat belajar akan lebih antusias dan merasakan. Lalu tanya, Ustaz, kalau kakak dapat nggak? Kakaknya bapak dapat nggak? Adiknya bapak dapat nggak? Jadi itu dirasakan langsung karena konkret. Ada bule, ada bude, ada pak de, ada pak le, ada sekian banyak orang begitu tanyakan, oh ini dapat, kalau begini ini nggak dapat, dapatnya sekian. Kalau ibu dapat nggak? Oh ibu dapat. Ibu tuh dapatnya kalau nggak ada anak-anak 1/4, kalau ada anak-anak 1/8, itu langsung masuk. Ketimbang kalau kita cuma ngapal, kalau ibu ada anak berarti 1/4, kalau cuma menghafal begitu, beda rasanya dengan kalau kita langsung ketemu situasi. Kita lebih cepat hafal, karena apa? Karena kondisinya langsung kita hadapi. Sama juga dengan ini, begitu konsultasi, apa hukumnya ini? Langsung turun ayat. Turun ayat menjawab pertanyaan dari Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi. Itu yang merasakan sangat berkesan dan sangat mendalam. Pertama, Ibnu Abi Marsadnya sendiri. Yang kedua, sahabat yang menyaksikan, yang merasakan situasi itu. Oh iya, ini dulu pertanyaannya Pak ini. Beliau tanya begini, lalu dijawabnya begini. Saya waktu itu hadir di situ. Nah, yang hadir pasti kan merasakan beda dengan yang tidak berada di tempat itu. Makanya kenapa sahabat itu lebih memahami syariat ketimbang kita, karena mereka bukan cuma tahu ayatnya. Kalau cuma tahu ayatnya aja, kita juga tahu ayatnya. Kalau hafal kita juga bisa ngapal, tapi situasinya kita nggak merasakan. Kalau sahabat langsung memang hidup dalam suasana seperti itu. Nah, lalu turunlah ayat tadi, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Langsung, dan itu langsung jawabannya. Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi tanya, boleh nggak saya menikahi anak? Langsung jawabannya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah sampai mereka beriman. Ini sudah selesai. Berarti nggak boleh. Itu langsung dipahami. Ayatnya langsung menyebutkan gitu. Sampai apa? Sampai beriman. Kalau beriman berarti boleh. Tunggu, oh ternyata nggak beriman, ya sudah, berarti nggak boleh. Itu jelas. Nah, ini sebab turunnya ayat. Dan ini juga sekaligus pelajaran yang kita dapatkan dari sebab turunnya ayat ini adalah para sahabat dulu, mereka terbiasa kalau punya masalah mereka berkonsultasi. Mereka tanya, kita ini yang hidup di zaman sekarang, salah satu penyakit sebagian kita adalah kadang-kadang cepat-cepat menyimpulkan, tapi belum tanya dan belum belajar. Kayaknya sih boleh deh. Sebentar dulu belajar di mana kok bisa ceritanya boleh deh. Ya, saya lihat ya ini lah. Biasanya juga begitu. Ya, biasanya itu belum tentu benar. Kan yang biasa belum tentu benar. Dan yang benar belum tentu terbiasa. Kalau belum tahu ya tanya, konsultasi. Nah, kebiasaan ini harus kita hidupkan. Inilah yang menyebabkan generasi sahabat
berada pada puncak peradaban yang tinggi. Karena apa? Mereka biasa kalau punya masalah konsultasi kepada Rasulullah SAW. Kebiasaan bertanya ini harus kita hidupkan. Yang kedua, tanyanya kepada ahlinya. Nah, yang jadi masalah ini kalau kita sekarang ada sebagian yang tanya, tapi kadang-kadang bukan pada ahlinya. Saya sudah pernah tanya sama siapa? Dulu pernah masuk masjid, ada imam, terus saya tanya, ya imam masjid itu kan macam-macam kan? Ini sebagian yang ikhwan ini mungkin sebagian pernah jadi imam. Ya, masih yang imami masjid, musola, langgar, surau, pas imam tetapnya nggak hadir. Apakah yang bersangkutan ini ngerti agama? Belum tentu. Ya, kalau kita yang pernah jadi imam kan begitu ya. Ya pernah, artinya pernah jadi imam itu lalu merasakan bahwa kita pernah jadi imam, tapi dianggap ngerti enggak juga. Bahkan karena tadi belum lagi kalau imamnya imam sholat masbuk. Berapa di antara kita kan pernah jadi imam. Bahkan saya juga pernah jadi imam Masjidil Haram pas jamaah masbuk. Ya, masih dibawa jamaah umrah masuk ke masjid, sholatnya udah selesai. Terus gimana? Ya itu sholat. Saya imamnya. Dan jamaahnya bukan cuma dari Indonesia, ternyata ada yang dari Pakistan, dari beberapa negara juga yang sama-sama masbuk. Tapi kebetulan karena saya bawa jamaah, saya pembimbingnya kan saya imamnya ya. Nah, makanya pernah jadi imam Masjidil Haram. Tapi imam masbuk. Ya. Nah itu nggak dihitung ya. Ya nggak dihitung sebagai imam Masjidil Haram. Dan apalagi dibandingkan dengan ilmunya imam Masjidil Haram ya nggak masuk hitungan. Ya. Syekh Yasir Ad-Dusiri, imam Masjidil Haram, profesor fikih. Nah, ini imam masbuknya nih boro-boro profesor. Ya. Nah, doktor aja belum. Dan fikih kayak gitu. Artinya tentu beliau lebih menguasai. Ya, kembali ke sini. Ya, di sini jadi kita bisa lihat bahwa yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah dialog atau kejadian yang dialami oleh Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi tadi. Kemudian kita lihat penjelasan atau tafsir ayatnya. Allah SWT berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi. Nah, kalau dalam bahasan fikih, kemudian biasanya di bahasan pengantar tentang nikah. Bahasan nikah itu biasanya pengantar paling awal dikenalkan apa itu definisi nikah. Nikah itu biasanya secara bahasa digunakan untuk salah satu dari dua makna. Pertama akad, yang kedua hubungan suami istri. Nah, dua-duanya digunakan. Kalau kita lihat di Quran, lihat di hadis, ketika nyebut nikah, biasanya maknanya salah satu dari dua-duanya, akad atau hubungan suami istri. Nah, yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud di sini adalah akad. Yang dimaksud di ayat ini adalah akad, bukan hubungan suami istri. Dan itulah yang paling banyak digunakan pada beberapa ayat Quran dan hadis. Penggunaan nikah itu untuk akad. Maksudnya, jangan kalian menikahi, ya jangan kalian melakukan akad. Bukan jangan kalian melakukan hubungan suami istri, bukan. Tapi jangan kalian melakukan akad. Ya otomatis kalau nggak boleh akad, ya nggak boleh terusannya. Nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian tentu nanti bahasan, kalau kita bicara tentang bahasan nikah, biar nanti pada ayat yang lain ya. Pembahasan beberapa bahasan atau turunan yang berhubungan dengan fikih nikah, biar di tempat yang lain. Kita biar fokus ke ayat 221 yang berkaitan dengan menikahi wanita musyrikah dan sebaliknya. Nah, kemudian dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Dan ayat ini umumnya oleh para ulama dimaknai dengan mereka yang menyekutukan Allah SWT. Sementara untuk yang wanita-wanita dari ahlul kitab
mereka mendapatkan pengecualian karena disebutkan secara khusus pada surat Al-Maidah. Dan surat Al-Maidah secara khusus disebutkan ada pengecualian, yaitu wal muhsanatu, wanita-wanita yang muhsan, ya, wanita-wanita yang terjaga. Mereka ini artinya mereka sudah mereka bukan berzina dari kalangan ahlul kitab. Itu artinya itu masuk dalam pengecualian. Nah, ada pertanyaan, kalau sekarang pengecualian itu berarti berlaku untuk orang Yahudi dan Nasrani, apakah bisa diterapkan pada semua orang Yahudi dan orang Nasrani? Orang Yahudi misalnya sekarang yang membantai di Palestina, apakah itu masuk? Atau orang Nasrani juga sembarang, yang penting orang Nasrani? Kalau beberapa masyayikh seperti Syekh Utsman Al-Khamis mensyaratkan dua hal. Syarat yang pertama, mereka adalah orang yang betul-betul berpegang teguh dengan agamanya. Karena kan ada yang ya KTP-nya, paspornya beragama dengan agama tersebut, tapi sebetulnya tidak memeluk agama itu. Cuma karena aturannya harus mengikuti salah satu agama, ya nempelnya ke situ. Atau karena memang keluarganya seperti itu, tapi yang bersangkutan sendiri tidak memegang teguh agama, itu berarti nggak masuk. Kalau yang seperti itu, jadi syaratnya yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan memegang teguh agamanya. Artinya sama seperti kalau kita juga menyebut ada muslimah atau agamanya Islam. Islam itu yang maksudnya bukan KTP-nya Islam. Ya, KTP-nya Islam tapi sudah murtad. Ya, KTP-nya Islam tapi menyekutukan Allah SWT. KTP-nya Islam tapi sudah lama nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, terus kemudian sudah bahkan menolak beberapa syariat. Itu bukan itu yang dimaksud. Kalau kita menyebut wanita muslimah, bukan itu yang dimaksud dengan muslimah yang dikehendaki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah syaratnya adalah afifah. Afifah itu artinya orang yang menjaga dirinya, bukan pezina. Bukan pezina. Orang yang menjaga dirinya. Pertama tadi memang mengikuti agama yang dia yakini, dan yang kedua dia menjaga dirinya. Karena bisa jadi dia berzina. Makanya kenapa dalam bahasan ini Imam Malik rahimahullah taala termasuk yang melarang menikahi orang Yahudi, orang Nasrani, karena khawatir mereka berinteraksi dengan perilaku-perilaku zina atau rentan dengan hal seperti itu, akhirnya mungkin mempengaruhi bukan cuma dirinya tapi anak-anak yang akan dilahirkan. Nah, ini dua kriteria yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang wanita yang dimaksudkan. Wanita yang dimaksudkan dari Yahudi dan Nasrani, syaratnya itu. Maka kalau cuma misalnya ini KTP-nya Yahudi, nggak masuk. KTP-nya Nasrani nggak masuk. Maksudnya cuma KTP-nya, tapi aslinya nggak mengikuti agamanya, berarti nggak masuk. Nggak masuk kriteria yang boleh dinikahi. Ya sama juga sebetulnya kalau kita menikahi, kalau ini yang ikhwan, yang laki-laki, menikahi wanita muslimah, kan wanita muslimah yang dimaksud bukan cuma KTP-nya tertulis Islam, bukan. Ini sholat nggak? Oh, udah nggak sholat, udah lama. Bahkan yang bersangkutan itu menolak syariat jilbab, menolak syariat sholat, itu akhirnya nggak bisa. Kalau yang begini nggak bisa cuma sekedar tulisan KTP-nya Islam. Nah, itu yang dimaksudkan. Kemudian lanjutannya wala amatu mu'minatun, dan budak wanita yang mukminah beriman itu khairun, lebih baik, mim musyrikatin, daripada wanita
musyrikah. Walau a'jabatkum, meskipun wanita tersebut mengagumkan. Oleh sebagian ulama, ayat redaksi seperti ini dinamakan ala sabilin tanazzul. Ini artinya sebetulnya aslinya bahwa yang namanya iman dengan syirik itu nggak bisa dibandingkan. Sama dengan ketika kita bertemu dengan ayat Allahu khairun, apakah Allah itu lebih baik daripada semua yang kalian sekutukan? Kan jelas enggak sebanding. Itu bukan perbandingan. Atau misalnya dalam ayat yang disebutkan perbandingan antara surga dengan neraka, itu kan enggak ada perbandingan. Itu bukan perbandingan namanya. Karena apa? Karena jelas enggak mungkin dibandingkan. Jangankan neraka, dunia dengan surga saja. Sekarang cari dunia yang orang merasakan kehidupan dunia yang paling enak, bisa nggak dibandingkan dengan surga? Ya terlalu jauh. Kalau membandingkan itu biasanya membandingkan ya nggak jauh-jauh amat loh. Kalau membandingkan, kalau misalnya sekarang gini, kira-kira kalau membandingkan misalnya ada orang kemampuan matematikanya nilainya 8 dengan yang nilainya 7 dan yang nilainya 9 itu bisa. Tapi kalau membandingkannya yang nilainya cuma 1 atau 2 dengan yang 9, atau yang nggak bisa mendekati 0 gitu dengan yang nilainya 9 atau 10, ya ini perbandingannya terlalu jauh. Ya sebaiknya nggak usah dibandingkan. Karena apa? Karena tidak sebanding. Nah, tapi kemudian kalaupun, nah itu kalimatnya begitu, kalaupun mau dibandingkan, nah ini sebetulnya ayatnya kira-kira begitu maknanya. Kalaupun mau dibandingkan, maka budak wanita, bahkan di sebagian tafsir sampai disebutkan kalau perlu warna kulitnya hitam legam. Artinya dari penampilan fisiknya sama sekali nggak menarik. Pertama nasabnya, hasabnya, warna kulitnya, kekayaannya, yang itu biasa dikenal pada saat memilih perempuan, memilih istri. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama hartanya, 5 liha, yang kedua li jamaliha karena cantiknya, yang ketiga li hasabiha karena keturunannya. Kalaupun budak tadi, yang keempat kan agamanya. Kalau budak mukminah, dia sudah enggak kaya atau kalau perlu miskin dan melaratnya minta ampun, kemudian fisiknya jeleknya luar biasa, nasabnya juga enggak jelas, tetapi dia beriman, dibandingkan dengan wanita musyrikah yang kayanya luar biasa, kalau perlu menjadi orang paling kaya sedunia, kemudian paling cantik sedunia, juara Miss Universe, juara 1, kemudian nasabnya itu keturunan orang paling terhormat sedunia, itu enggak sebanding. Bayangkan ini pada sisi yang bertolak belakang. Dalam ilmu balaghah ini namanya tibaq. Tibaq artinya berkebalikan pada sisi yang betul-betul berseberangan. Ini wanita mukminah yang dengan sifat-sifat fisik, harta, nasab yang betul-betul berada pada kalau perlu titik yang paling rendah. Titik yang paling rendah itu artinya sudah enggak kaya. Karena orang enggak kaya bisa jadi ya biasa-biasa. Ini enggak. Ini betul-betul kalau perlu miskin, melarat, kemudian penampilan fisiknya jeleknya luar biasa, kemudian nasabnya juga enggak jelas, dan kalau perlu berasal dari nasab yang jelas-jelas buruk, tapi kalau dia beriman itu masih lebih baik daripada wanita musyrikah yang tadi paling kaya, paling cantik, kemudian nasabnya paling baik, kalau perlu paling baik sedunia, bukan se-Jogja. Ya.
Bukan se-Jogja, bukan se-DIY, bukan se-Indonesia, tapi sedunia. Dengan yang tadi mukminah maka enggak sebanding. Jadi ini kalau dalam bahasa namanya ala sabili tanazzul. Artinya kita ngalah lah seandainya ya. Seandainya. Karena aslinya enggak bisa dibandingkan. Iman dengan syirik itu enggak bisa dibandingkan. Karena nanti ujungnya apa? Ujungnya surga dan neraka. Itu enggak bisa dibandingkan. Ya, masa surga dibandingkan dengan neraka? Ya aslinya kan enggak sebanding. Tapi tetap kita menyebutkannya, menjelaskannya untuk menunjukkan berada pada dua sisi yang betul-betul bertolak belakang dan betul-betul berada pada sisi yang kalau mau dibandingkan aslinya nggak bisa dibandingkan. Cari orang yang paling rendah kedudukannya di surga, paling terakhir masuk surga, dan derajatnya di surga paling rendah. Itu dengan yang di neraka yang paling ringan adabnya. Jangan yang paling berat. Itu saja udah nggak bisa dibandingkan. Sebab orang yang paling rendah kedudukannya di surga dengan orang yang paling kaya, paling ini dan itu di dunia, udah nggak sebanding. Yang di dunia ini hidupnya kalau perlu paling penuh dengan kenikmatan, kemudian kemewahan, kekayaannya melimpah, kalau perlu karyawan pembantunya di mana-mana apa saja yang diinginkan terpenuhi, kayaknya bukan lagi 7 turunan, kalau perlu 70 turunan. Pokoknya sudah nggak ada dan tanpa batas. Sekarang dibandingkan dengan yang paling rendah di surga, itu nggak ada apa-apanya. Itu yang paling rendah. Apalagi kalau yang mau di atasnya, apalagi yang paling atas, jelas tentu nggak bisa dibandingkan. Nah, kembali ke sini. Jadi itu khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, dan kemudian kalimatnya walau a'jabatkum, meskipun itu memikat kalian, menarik untuk kalian. Kenapa? Karena salah satu pemicu seseorang itu menikahi orang lain adalah karena ada sisi yang menarik dari wanita tersebut. Bisa salah satu, bisa bukan salah dua ya, atau salah semuanya. Bisa salah satu, misalnya kayanya, bisa cantiknya, bisa nasabnya, dan bisa semuanya. Artinya tertarik sama fulanah karena apa? Kayanya luar biasa, wajah nggak apa-apa lah, urusan belakangan. Terus kemudian nasabnya belakangan, tapi yang penting pokoknya kayanya luar biasa. Ada yang terpikat dengan kekayaannya. Yang kedua yang terpikat dengan cantiknya. Yang ketiga yang terpikat dengan nasabnya. Ini keturunan keluarga terhormat. Dan ada yang semuanya. Nah, walau a'jabatkum, meskipun mereka itu atau wanita-wanita tersebut menarik. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikin, dan jangan kalian menikahkan musyrikin. Maksudnya di sini menikahkan musyrikin dengan wanita-wanita mukminah. Ini menunjukkan isyarat bahwa pernikahan wanita itu ada walinya. Karena menikahkan, kan redaksinya bukan dengan jangan wanita mukminah menikah dengan laki-laki musyrikin, bukan. Tapi redaksinya jangan kalian menikahkan. Itu artinya memberikan isyarat bahwa wanita menikah itu ada walinya. Tentu bahasan ini kalau di ilmu fikih lebih lengkap, dan kalau di buku-buku hadis juga ada ulasannya tersendiri. Tapi ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana yang namanya menikahkan wanita itu sudah diisyaratkan pada ayat ini. Nah, lagi-lagi kemudian kalimatnya hatta yu'minu, sampai laki-laki tersebut beriman. Kalau masih musyrik tidak boleh. Apapun agamanya, mau Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, kalau sekarang ya, agama Shinto, agama pokoknya agama yang ada di muka bumi ini selain dari ahlul kitab. Semuanya. Nah, lalu kemudian kalau dari ahlul kitab gimana? Kalau yang pada kasus yang pertama itu memungkinkan karena ada surat Al-Maidah, artinya laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab dengan dua syarat tadi. Dengan dua syarat, berpegang teguh dengan agamanya dan dia afifah. Kalau perempuan mukminah tidak ada pengecualiannya.
Artinya apa? Mau yang menikahi ahlul kitab dari Yahudi, Nasrani, Majusi, dan agama apapun tidak dibolehkan. Makanya kemudian nanti turunannya, bahasan turunannya. Kalau seandainya ada dua orang, sama-sama dulu musyrik, musyrik dan musyrikah. Terus kemudian yang satu masuk Islam, yang satu dia tetap bertahan. Maka otomatis pernikahannya dipisahkan. Istilahnya namanya bukan cerai, bukan talak. Talak itu dari suami kepada istri. Bukan khulu. Khulu itu dari istri kepada suami. Istri minta pisah pada suami. Tapi namanya fasakh. Fasakh itu artinya dipisahkan. Yang memisahkan siapa? Ya, kalau dalam Islam ada pengadilan yang memisahkan karena apa? Karena ini beda. Bahkan di Mesir dulu pernah ada yang dipisahkan karena apa? Karena suaminya menjadi seorang tokoh liberal yang sudah sampai pada tingkat ateis. Maka pengadilan memutuskan pisah dengan istri. Bisa karena apa? Karena ini sudah, kalau sudah sampai pada tingkat ateis kan, ateis, agnostik atau apalah namanya, kan berarti musyrik. Ya sudah bisa. Meskipun dulu waktu pas nikah sama-sama Islam, tapi di tengah jalan lalu yang bersangkutan murtad, yang bersangkutan jadi agnostik, ya, jadi ateis, maka pernikahannya dipisah. Nah kemudian ulaika yad'una ilan nar, seakan-akan ini menunjukkan bahwa kenapa ini tidak dibolehkan, karena mereka mengajak ke jalan neraka. Ke neraka itu maksudnya apa? Aktivitas yang dilakukan orientasi ke neraka. Jadi mulai gaya hidup, kemudian cara pandang melihat kehidupan, itu kan sudah pasti mengarahnya ke sana. Dan ada banyak hal yang gak nyambung dengan kehidupan seorang yang beriman. Sementara kita dituntut untuk berorientasi kepada akhirat. Dalam keyakinan mereka berbeda dengan yang kita yakini. Bayangkan, sama-sama menyebut surga saja di kalangan orang musyrik di zaman sekarang, ada yang menyebut surga juga. Tapi keyakinan tentang surganya beda. Kita meyakini surga itu penuh kenikmatan. Mereka nirwana. Pernah dengar ya, nirwana? Jadi surga itu kosong. Kalau nirwana, jadi artinya kosong. Nah, kalau di kalangan umat Islam justru surga itu penuh dengan kenikmatan. Oh, isinya macam-macam, bukan kosong malah. Kan gak enak surga itu kosong deh. Kalau surga itu kosong, malah gak enak. Yang enak kan malah penuh dengan kenikmatan. Mau makan apa saja bisa, mau minum apa bisa, mau tidur, mau ini, mau itu. Nah itu penuh kenikmatan, nah itu baru enak. Nah kemudian sebaliknya, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, Allah menyeru, mengajak ke surga. Ini berarti berkebalikannya, wal maghfirati bi'idnih, dan ampunan dengan izinnya. Ini mengisyaratkan bahwa Allah juga memberikan kesempatan mereka yang musyrikin, musyrikat, kalau mau taubat lalu beriman, terbuka pintunya. Allah memberikan ampunan. Ini ada peluangnya. Artinya tetap dibuka. Kita bukan orang yang lalu menutup sama sekali sampai kapan pun enggak. Kalau tiba-tiba tengah jalan ternyata berubah dan tobat, lalu kemudian memilih untuk beriman, kita buka selebar-lebarnya. Nah, wa yubayyinu ayatihi, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Ayat ini bisa maknanya dua. Pertama hukum-hukum, dan yang kedua hikmahnya. Yang pertama hukum, yang kedua hikmahnya. Linnasi, kepada umat manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka, atau diharapkan mereka mengambil pelajaran. Ya, ini karena waktunya terbatas, yang kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.